Ya, saya tertarik dengan kata Pak Him tadi, gembala-gembala gereja tuh Pak. Saya cuma diingatkan Yesaya 56 Pak. Saya ingat Yesaya 56 ayat 10 dan 11 Pak. Bicara begini Pak. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar lambat, tiada yang terkecuali. Ini kan perjanjian lama, Pak. Apakah ini bisa dikaitkan dengan zaman sekarang ini, gembala-gembala yang menyampaikan yang hal-hal yang bukan Kristus itu, Pak? Ya, sebenarnya berbeda ya, karena gini, yang ditegur oleh nabi-nabi itu termasuk Yesaya itu adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel, orang-orang yang menerima janji Allah, dan mungkin ada di antara orang-orang Israel yang menduduki posisi nabi-nabi atau orang-orang yang disebut dengan penjaga-penjaga Israel atau gembala-gembala. Mereka menjadi gembala atau penjaga Israel itu bukan karena agama, tapi mereka mendapatkan kepercayaan dari Tuhan juga gitu loh. Ya, nah, tapi kemudian orang-orang ini bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang ditegur oleh para nabi-nabi. Mereka tidak hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana dengan gembala-gembala gereja sekarang? Gembala-gembala gereja sekarang kan bukan datang dari Tuhan. Tidak ada satupun gembala-gembala gereja itu datang dari Tuhan. Gembala-gembala gereja itu datang dari gerejanya. Dia jadi gembala karena gerejanya mengangkat dia gembala, bukan karena Tuhan mengangkat dia gembala. Jadi beda sekali. Jadi apakah ayat itu bisa masuk pada gembala sekarang? Tidak, karena dia bukan gembalanya Tuhan. Ya. Dia gembala gereja, dia gembala suatu organisasi. Jangankan Tuhan yang tidak mengakui dia sebagai gembala Tuhan, gereja lain pun nggak mengakui dia sebagai gembala. Gereja itu, iya kan, ngerti maksud saya? Iya. Kalau saya jadi gembala gereja A, gereja B nggak mengakui saya sebagai gembala gerejanya dia dong. Dia tahu, oh, kamu kan gembalanya di sana, kamu pendetanya di sana, bukan di sini. Di sini kamu jemaat. Kalau kamu mau datang ke sini, kamu harus tetap lagi duduk di posisi jemaat atau tempat ya oke lah, kasih satu bangku. Tapi kamu bukan gembala saya. Jadi itu yang kita makin melihat bahwa agama itu benar-benar bukan datang dari Tuhan. Mereka berlaku aja sebagai gembala Tuhan. Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Dengan penuh sukacita kita akan membahas tema-tema mengenai kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema sore malam hari ini adalah tempat yang terutama dan yang rendah. Dan seperti biasa sebagai narasumber kita adalah Bapak Yahya Kawinda. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan Bapak Susanto untuk menyampaikan pertanyaan pendahuluan atau pengantar sebagai pokok pikiran tema kita sore malam hari ini. Silakan Pak Susanto. Selamat malam Bapak Ibu. Untuk menjadi bahan diskusi pada malam hari ini, saya mulai ambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang
dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Kita tahu bahwa Kristus tidak berbicara tentang hal-hal daging atau hal-hal jasmani yang ada di dunia ini. Karena seperti Pak JK katakan, Allah don't care dengan daging. Ketika orang-orang berbicara tentang perkawinan dan perceraian jasmani, seperti di ayat di Matius 19 ayat 3, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saya langsung loncat ke ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hanya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Hubungan yang dimaksud oleh murid-murid adalah hubungan suami istri jasmani. Tetapi sudut pandang Allah adalah perceraian antara Kristus dan jemaat, dan juga perkawinan Kristus dan jemaat. Kita kembali ke Lukas pasal 14 ayat 10. Jadi ketika Kristus berbicara tentang undangan perkawinan, sebenarnya ia berbicara tentang perkawinan anak domba, bukan perkawinan yang diadakan di RT RW atau kondangan ya. Yang jadi pertanyaan adalah duduk di tempat paling rendah itu dari sudut pandang Allah itu apa dan bagaimana, Pak JK? Terima kasih. Pertanyaannya itu saja, Pak. Baik, Pak Susanto. Terima kasih untuk pembukaannya. Jadi buat saya bahwa ada Lukas 14 mengenai tempat terutama dan terendah, ada juga tadi mengenai perkawinan yang di Matius itu ya Pak ya. Baik, dan ujungnya Bapak bertanya mengenai apakah duduk di tempat paling rendah itu apa dan bagaimana duduk di tempat paling rendah itu dari sudut pandang Allah ya. Baik, silakan Pak JK. Iya, memang benar kalau yang sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Susanto bahwa Yesus tidak terpancing dengan semua perilaku jasmani daripada orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kejadian-kejadian atau perilaku yang ada di sekitar mereka itu tidak pernah dijawab oleh Yesus dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Untuk keinginan tahuan bagaimana misalnya bersikap yang sopan, bagaimana misalnya hidup dengan baik di hadapan Allah menurut ajaran-ajaran agamawi mereka. Termasuk juga di dalam perumpamaan di Lukas 14 yang dikatakan Yesus mengenai adanya orang yang kalau diundang ke suatu pesta perkawinan, maka janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu atau yang melaksanakan pesta pernikahan itu telah mengundang orang lain yang lebih terhormat daripada kita yang diundang. Jadi Yesus menyarankan kalau mereka mau datang ke pesta pernikahan itu sebaiknya mereka duduk di tempat yang paling rendah. Artinya bukan tempat posisi kehormatan, di luar lah dari posisi kehormatan. Di masa itu memang demikianlah sering terjadi ya, kalau ada pesta di bangsa Yahudi itu mungkin sama juga dengan budaya kita di Indonesia ya, kalau bikin pesta selalu kan tempat yang di depan itu kita siapkan khusus untuk undangan-undangan khusus atau tempat kehormatan lah boleh dikatakan. Nah, biasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sering mengambil posisi itu. Jadi mereka sering kalau datang ke perjamuan, ke pesta begitu, mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Ya, kalau di rumah ibadat itu mereka berebutan bisa duduk di tempat yang paling depan. Jadi kepada orang-orang inilah sebenarnya Yesus sedang berbicara. Kalau kita membaca juga di dalam kitab Matius 23, itu terlihat sekali sikap daripada orang-orang Farisi ini. Matius 23 ayat yang pertama dan seterusnya, kalau kita melihat di sini bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak,
Tentu saja di situ ada orang-orang ahli Taurat juga ya. Dia katakan dengan jelas ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Karena itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi praktek yang mereka sampaikan itu berbeda dengan ajaran Musa. Walaupun mereka menggunakan ajaran Musa dalam ajaran-ajaran mereka, namun perilaku mereka tidak sesuai dengan ajaran Musa. Mereka mengikat beban-beban berat, meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ini yang tadi sempat disinggung di dalam Lukas 14. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini kurang lebih sikap daripada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka lah yang sebenarnya diperlihatkan di dalam Lukas 14 ini. Dan memang pada saat peristiwa itu, Yesus kan diundang untuk ada di dalam pesta, dan ketika dia melihat tamu-tamu yang berusaha menduduki tempat kehormatan, lalu dia berkatalah kepada orang-orang yang di sekitarnya, bahwa supaya mereka kalau diundang ke pesta pernikahan jangan duduk di tempat kehormatan, dan seterusnya. Tentu saja Yesus memiliki maksud ketika dia mengatakan hal ini. Yang dia maksudkan itu bukan soal sopan santun di dalam menghadiri suatu pesta. Juga bukan soal sopan santun kalau kita masuk ke gereja begitu, biar kita terlihat sebagai orang yang sederhana, lalu kita terlihat dengan sopan dan santun begitu. Tetapi Yesus ingin memperlihatkan tentang prinsip yang ada di dalam kerajaan Allah. Ini prinsip. Berkali-kali Yesus sampaikan prinsip-prinsip dan melalui perumpamaan. Jadi selalu itu adalah prinsip atau ketentuan atau environment atau hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa mengarang hukum-hukum tersebut, prinsip-prinsip tersebut, karena itu adalah yang sudah diberlakukan Allah. Sehingga kita hanya bisa mengikuti prinsip-prinsip itu kalau kita mau ada di dalam kerajaan Allah seperti itu. Nah, Yesus memperlihatkan bahwa di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang merasa terhormat ini, karena dia adalah orang yang beragama, karena dia adalah orang yang memiliki posisi, karena dia adalah orang yang terpandang di dalam gereja atau di dalam pemerintahan atau di dalam dunia ini, yang mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang juga yang terpandang di hadapan Allah. Orang-orang seperti ini itu tidak mendapat tempat yang layak sebenarnya. Ya, makanya orang-orang itu ketika mereka masuk ke dalam suatu posisi dalam tanda kutipnya kerajaan Allah, mereka menganggap diri mereka itu seperti berada di dalam agama itu sendiri. Orang Farisi ini merasa bahwa mereka ini adalah orang yang dikenal Allah. Orang-orang yang diterima doanya oleh Allah. Mereka adalah teman-temannya Allah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa ya saya punya posisi yang menentukan sehingga Allah menghargai saya. Saya adalah tamu kehormatan di dalam kerajaan Allah. Ini pola pandang mereka. Suatu waktu Yesus memberikan suatu perumpamaan juga sebenarnya yang memperlihatkan keberadaan orang seperti ini. Coba kita lihat di dalam Lukas 18, Yesus juga memperlihatkan sikap daripada orang-orang seperti itu yang tadi mengacu kepada orang Farisi dalam suatu perumpamaan. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-9, Lukas 18 ayat 9 dan seterusnya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah ini dia. Orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang beragama. Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang diterima di hadapan Allah. Dia merasa bahwa dia yang paling benar, gitu ya. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dia ambil lagi satu. Yang jelas dia katakan, yang seorang itu orang Farisi. Inilah yang Yesus langsung memberikan perbandingannya. Dan yang lainnya pemungut cukai. Kenapa dia mengambil orang Farisi dan pemungut cukai? Karena orang Farisi ini adalah orang yang saya katakan tadi, merasa mereka lah yang memiliki sorga itu. Mereka menduduki kursi Musa, itu kalau kata Yesus. Ya.
Sementara orang pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa kalau menurut orang Farisi. Jadi orang pemungut cukai ini sudah ada capnya. Bagi orang Farisi mereka adalah orang yang berdosa. Dan ini terlihat dalam doa yang mereka ucapkan kalau menurut Yesus. Yesus katakan di sini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Ya. Jadi dia benar-benar seperti yang kita katakan tadi, menganggap bahwa dirinya lah yang benar. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan penjina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sementara si pemungut cukai itu tidak jauh berdirinya, dia bahkan tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa dia orang berdosa. Bahkan dia memukul dirinya dan berkata kepada Allah, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi orang yang mana? Yang pemungut cukai ini. Inilah yang dibenarkan Allah. Inilah sebenarnya perbandingan yang juga Yesus katakan di dalam Lukas 14 itu. Bahwa ada orang yang berusaha untuk duduk di depan dan menganggap diri mereka adalah tamu yang terhormat. Mereka tidak tahu prinsip di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, yang menganggap tamu yang terhormat itu adalah yang mengundang Anda dan saya ke pesta itu. Jadi bukan kita yang datang ke pesta itu, lalu kita menentukan, sayalah tamu yang terhormat. Bukan seperti itu. Tetapi yang mengundang inilah yang menentukan yang mana tamu yang terhormat. Oleh karena itu Yesus katakan ada baiknya kalau kamu duduk dulu di tempat yang sederhana atau yang paling rendah atau yang tidak dianggap itu. Sehingga nanti kalau si pengundang ini melihat kamu dan kamu cocok sebagai tamu yang terhormat, maka si pengundang inilah yang akan membawa kamu ke tempat itu. Nah, tapi bagaimana bagi orang yang sudah terbiasa di dalam keberadaan dia sebagai agamawi itu yang biasa dihormati? Karena sekali lagi saya katakan, di dalam agama itu, kita itu seakan-akan dibentuk mindset-nya, dibentuk dia punya pola pikir begitu, dibentuk kita punya pemahaman-pemahaman bahwa setiap orang yang bertugas, orang yang ditetapkan di dalam agama itu, apakah dia sebagai gembala, apakah dia sebagai penginjil, itu adalah orang-orang yang tanda kutipnya berkenan di hadapan Allah dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan sehingga mereka itu dianggap memiliki posisi tertentu. Jadi sudah terlatih di dalam dunia. Orang yang terlatih seperti ini, itu tidak layak masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia akan menganggap dirinya, itu dia dalam di hadapan Allah, dialah yang membawa umat. Dialah yang memimpin umat. Dialah yang membawa jiwa. Dia adalah tamu yang terhormat. Kalau pemahaman kita tetap seperti itu, maka seperti yang dikatakan tadi, maka si pemilik pesta itu, dia akan datang kepada kita dan minta kita untuk mundur. Sorry bro, tempat kamu bukan di sini. Kamu di belakang. Jadi di sini ini prinsip kerajaan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi kita sudah pernah bahas mengenai prinsip kerajaan Allah, bagaimana kembali juga pesta perkawinan itu dipakai oleh Tuhan sebagai gambaran bagaimana Allah mengundang orang. Dan kedapatan di dalam pesta perkawinan itu ada yang tidak memakai pakaian pesta. Dan kemudian orang itu dilempar keluar. Jadi kerajaan Allah itu jelas sekali memiliki prinsip-prinsipnya, memiliki aturan-aturannya, memiliki hukum di dalamnya yang otomatis berlaku. Jikalau kita tidak mengerti akan prinsip kerajaan Allah itu, maka tentu saja kita sendiri akan dilempar keluar. Ya. Bahkan tidak diakui oleh si pengundang itu. Sama seperti orang yang merasa terhormat ini, kalau kita melihat bahwa kerajaan Allah itu sama seperti yang diperbuat oleh gereja-gereja dalam dunia ini, saya khawatir kita sudah melatih diri kita sebagaimana kita berpikir begitulah kerajaan Allah, lalu kita melakukan hal-hal yang kita alami di dalam struktur-struktur gerejawi itu, dan kita berpikir di dalam kerajaan Allah strukturnya seperti itu. Karena itu memang tujuannya agama. Sebenarnya dia meng-create agama itu, membentuk bagaimana seakan-akan organisasi yang dimiliki oleh Allah seperti yang mereka
buat. Tidak demikian sebenarnya dalam kerajaan Allah. Jadi tentu saja kita bisa melihat bahwa di sini Yesus katakan adalah baik kalau kamu datang ke pesta itu, kamu datang ke tempat yang paling rendah dulu. Kalau kita diundang, pergilah, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan semua tamu. Jadi ini bukan soal kerendahan hati kita di dalam agama, bukan. Bukan di dalam kita perilaku kita dalam dunia. Tetapi ini adalah prinsip dalam kerajaan Allah bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu diperlukan pemahaman ini. Saya lebih senang ambil contoh tentang Rasul Paulus. Mungkin yang paling cocok. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3, inilah sikap Paulus. Paulus orang yang sangat terhormat di dalam agamanya. Ya kan? Kita tahu kan itu. Dalam Filipi 3 ini Paulus mengatakan bahwa untuk hal-hal lahiriah. Ya. Dia katakan ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu yang mana? Yang saya katakan tadi di dalam agama itu. Kita dilatih mengenai hal-hal lahiriah. Ya. Kalau kita sebagai penatua, kalau kita sebagai gembala, kalau kita sebagai orang yang teraktif di dalam agama, dalam gereja itu, maka kita tetap tentu saja terlatih untuk punya posisi duduk di depan, misalnya contohnya. Ya. Kemudian kita juga terlatih dalam doa-doa kita, ucapan-ucapan doa kita pun bahkan kita hafal. Jadi hal-hal yang lahiriah. Ya. Bahkan kita juga melakukan tindakan-tindakan tanda kutipnya rohani, tetapi kita lakukan dalam hal-hal lahiriah, misalnya dalam baptisan, ya, dalam baptisan anak dan seterusnya, yang kita pikir itulah hal-hal yang ada dalam sorga, atau paling tidak hal-hal itu untuk membawa orang masuk ke sorga. Kita terlatih mungkin dalam hal ini. Dan Paulus adalah orang yang sangat terlatih, dan Paulus adalah contoh yang paling baik yang sesuai dengan Lukas 14 tadi atau Matius 23, karena Paulus adalah orang Farisi. Paulus memiliki sikap yang sama seperti yang tadi Yesus katakan. Mereka suka mendapatkan tempat yang paling terhormat di dalam suatu pesta atau rumah ibadah. Paulus itu dia. Ini keberadaan Rasul Paulus. Ini adalah orang Farisi sebenarnya. Dia adalah orang yang dia disunat pada hari yang ke-8. Ya. Dia bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus punya posisi inilah ya sebenarnya sebelum dia bertobat. Orang-orang seperti dia itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam contoh-contohnya ketika Yesus membandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai itu. Lalu Paulus katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa keuntungan itu? Salah satunya dianggap terhormat. Salah satunya ingin mendapatkan posisi yang paling depan. Ini sikap-sikap. Jadi apa yang sebenarnya dikatakan tempat yang terhormat itu adalah posisi kita di dalam dunia ini sebagai orang yang dianggap mewakili Allah. Bagi bangsa Israel itu tempat yang paling terhormat. Karena itu adalah kursi Musa. Itu kebanggaan manusia. Kebanggaan manusia seakan-akan dia mewakili Allah. Paulus justru melihat bahwa semua itu sampah adanya. Sekarang semua yang kuanggap dahulu itu keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Ya. Yang mana yang dia anggap keuntungan bagi dia? Ya ini, posisi dia sebagai orang yang paling kudus di hadapan Allah. Disunat pada hari ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan orang Farisi. Ini berbicara tentang posisi yang sangat paling bagus di hadapan Allah. Karena ini adalah orang yang sangat dianggap terhormat. Ya. Khususnya Paulus, yang sangat aktif justru mengejar sekte orang Kristen itu. Dan dia katakan di dalam keberadaan dia, ini yang dia lakukan adalah justru dia menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah. Dia melepaskan semua kehormatan itu, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Ini dia. Jadi apa yang dia pikir sesuatu yang sangat terhormat yang dimiliki selama dia belum mengenal Kristus, selama dia belum berada di dalam kerajaan Allah, ketika dia masuk ke dalam kerajaan Allah, semua itu dianggap sampah. Apa itu? Apakah cuma posisinya? Tidak.
Semua pemahaman agamawinya itu dianggap sampah. Karena dia sebagai orang Farisi, dia sebagai orang ahli Taurat. Orang Farisi ini pengajar. Mereka ini menguasai Taurat. Ya. Sangat kuat dalam Taurat. Makanya kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia banyak membongkar hal-hal yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, khususnya kitab Ibrani itu juga bagus sekali dia membongkar. Perbandingan dengan kehidupan perjanjian lama itu dia kuasai sekali. Dan semua yang dia pahami itu, ya semua pengetahuan agamawi dia, karena mereka adalah orang Yahudi yang beragama Yahudaisme, dia lepaskan semuanya itu. Dan dia menganggapnya sampah. Apa yang diartikan sampah ini? Artinya dia tidak lagi mengambil hal-hal itu lalu mengajarkannya kepada orang. Dengan satu tujuan supaya dia memperoleh Kristus dan seterusnya. Dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ya. Jadi ini berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Inilah yang sebenarnya kalau kita mau lihat perbandingan yang Yesus ingin sampaikan. Bahwa kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, sekali lagi saya katakan ada prinsipnya. Kalau kita mau tanda kutipnya hidup sesuai dengan prinsip itu, maka kita harus mengikuti prinsip itu. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kerajaan Allah, maka kita harus mau mengikuti prinsip itu. Prinsipnya adalah melepaskan segala sesuatu. Menanggalkan segala sesuatu. Itu tempat yang paling rendah. Jadi tempat paling rendah itu sekali lagi bukan posisi di dalam gereja atau posisi di dalam suatu komunitas, tetapi bagaimana kehidupan kita masing-masing, karena semua yang diundang itu sama. Ya. Semua yang diundang itu sama, mungkin dari raja, dari pemimpin-pemimpin negara, mungkin juga sampai kepada pemulung-pemulung. Ingat pesta perkawinannya kan begitu, dia punya perumpamaannya. Ada orang-orang yang sudah ditetapkan, tetapi ada juga orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, mereka juga yang diundang. Sama. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam pesta itu, tidak mengikuti protokol pesta itu, tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam pesta itu, maka si pengundang, ya pemilik pesta itu sendiri yang akan bertindak. Jadi di sini diperlihatkan ini bukan karena di depan pintu pesta itu ada orang yang bertugas mengingatkan, tidak. Di sini diperlihatkan bagaimana kesadaran kita masing-masing ketika masuk ke dalam pesta itu, ketika masuk ke dalam kerajaan Allah itu, kesadaran masing-masing. Ada yang sadar bahwa dia harusnya di tempat yang terhormat, itu dia punya kesadaran. Karena tidak ada di depan orang yang mengingatkannya. Jadi ini adalah personal, masing-masing orang. Dia masuk, dia menghadapi satu posisi, bagaimana dia harus bersikap di dalamnya. Tetapi Yesus sudah mengingatkan kepada para pendengarnya waktu itu untuk mereka mengambil posisi di paling yang rendah. Dan kita sudah melihat bahwa posisi yang paling rendah adalah ketika kita melepaskan semua kita punya atribut-atribut duniawi itu. Ya. Pemahaman kita tentang Allah itu kita harus buang, harus lepaskan, harus anggap sampah. Karena bukan karena kita mau menganggapnya sampah, tapi karena ketika kita melihat Kristus, ketika kita mengenal Kristus, maka semua pemahaman itu akan gugur dan akan kita anggap sampah. Dan kalau sudah kita anggap sampah, jangan lagi kembali ke situ. Jangan lagi mengambilnya. Jangan lagi memberlakukannya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jangan. Tetapi kita sebaiknya menempatkan posisi kita sebagaimana yang Yesus katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Itu jelas pemahamannya. Di dalam Lukas 14 itu, Yesus katakan prinsip itu ya. Di dalam Lukas 14 ini, di dalam ayatnya yang terakhir, setelah dia katakan, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, ya, mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Maka dia katakan prinsip ini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini prinsip dalam kerajaan Allah. Allah sendiri yang akan bertindak, tetapi sekali lagi, kitalah yang harus memberlakukan keberadaan kita karena kita menyadari prinsip dalam kerajaan Allah. Itu dulu Pak Jo, kita teruskan dalam diskusi. Oke, baik Pak Jika, terima kasih. Dan seterusnya saya kembalikan ke Pak Susanto lagi. Silakan dielaborate lagi Pak, lebih jauh lagi jika ada yang memang ingin Bapak elaborate mengenai apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Silakan Pak. Baik Pak Jo.
udah cukup jelas ya, ada prinsip di kerajaan Allah dan kita memang harus mentaatinya seperti itu ya. Jadi saya ada ayat lagi Pak ya di Lukas Ya. pasal 7 ayat yang 8. Oke. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis ya Pak ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, saya ini dapat tadi nih Pak. Jadi dilahirkan oleh perempuan ini manusia adamik ya Pak ya. Iya. Jadi meskipun pendeta-pendeta besar yang apa, saya melihatnya perempuan ini agama gitu Pak, merefer ke Hawa ya, perempuan Hawa gitu, jadi orang yang dilahirkan oleh agama, termasuk pendeta-pendeta besar itu nothing ya Pak, di compare dengan Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya gitu. Jadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis Pak? Lebih besar daripada orang yang dilahirkan oleh perempuan. Oh, iya Pak. Saya tadi dapat ayat ini. Jadi maksudnya di dalam kerajaan Allah itu ada yang terkecil atau yang terbesar atau yang tadi ya mungkin yang merendahkan diri atau apa ya, yang paling bawah itu Pak ya, yang apa ya tadi. Ini, jadi kalau kita lihat lagi di sini sebenarnya apa yang Pak Santos katakan itu sudah tepat. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, ya, kan nggak mungkin ada yang dilahirkan oleh laki-laki kan Pak. Dalam dunia ini kan artinya semua manusia yang lahir dalam dunia ini, semua manusia loh Pak. Karena yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes ini adalah orang yang terakhir daripada perjanjian lama itu. Di mana nanti beralih kepada kerajaan Allah. Nah, bagi mereka yang dilahirkan dalam kerajaan Allah, artinya yang terkecil dalam kerajaan Allah, artinya orang yang baru lahir ke dalam kerajaan Allah itu lebih besar daripada orang-orang ini yang lahir dari perempuan. Itu yang dimaksudkannya. Terkecil atau tidak dikatakan soal di dalam kerajaan Allah itu ada besar atau kecil, tetapi setiap orang yang lahir dalam kerajaan Allah, dia lebih besar daripada semua orang yang lahir daripada perempuan. Atau tanda kutipnya perjanjian lama. Mereka yang hidup dalam perjanjian yang baru itu kan orang yang sudah lahir dalam kerajaan Allah, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak Jika. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak Santo. Oke, berikutnya saya mau bacakan chat dari Pak Riyadi. Tadi dijelaskan bahwa yang terhormat adalah sang pengundang. Apakah bisa juga dikaitkan mengenai yang terhormat ini berkaitan dengan level iman? Contoh, misalnya orang yang sudah memiliki level iman seperti Paulus akan menjadi lebih terhormat dengan yang lain yang memiliki level iman di bawahnya. Atau dengan talenta, misalnya orang yang memiliki talenta 4 lebih dihormati dengan orang yang memiliki talenta 3 dan seterusnya. Yang kedua, tadi dijelaskan juga bahwa orang-orang Farisi memberi beban yang berat kepada orang lain, sementara dia sendiri tidak mengambil bagian dengan beban itu. Dalam kehidupan nyata, banyak orang-orang seperti itu termasuk dalam dunia pekerjaan. Karena memang orang-orang dunia dikuasai oleh si jahat. Terkadang kita di dalam tubuh Kristus sering berbenturan dengan orang-orang dunia karena di dalam tubuh Kristus kita mengikuti hukum yang berbeda dengan dunia. Pertanyaannya, apakah artinya ayat kita lebih dari pemenang? Itu berarti kita akan selalu menang dengan orang-orang Farisi atau ada arti yang lain, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau yang pertama yang bertanya mengenai level iman ini, tentu saja sebenarnya iman itu tidak ada levelnya. Tetapi iman itu kan merupakan kesanggupan masing-masing orang
sesuai dengan Kristus yang diberitakan, yang dibukakan kepada dia. Iman itu kan Kristus yang diungkapkan, Kristus yang diwahyukan, yang diperlihatkan. Realita kehidupan kita di dalam Kristus. Ya tentu saja saya setuju bahwa tempat yang terhormat ini adalah, sekali lagi, adalah tempat yang diberikan oleh si pengundang, ya. Jadi si pengundang lah yang menentukan itu. Nah, apakah kita punya iman mempengaruhi? Tentu saja sangat mempengaruhi, karena kehidupan di dalam kerajaan Allah itu kehidupan iman. Hanya iman saja kita hidup di dalamnya dengan iman. Ya. Nah, tetapi bukan berarti kita tahu bahwa kita itu punya 5, punya 2, tetapi itu sesuai dengan kesanggupan kita sebenarnya. Jadi seseorang yang punya 2 dan punya 5 atau punya 4, ya dia tahunya bahwa itu yang dia sanggup. Bukan berarti dia membandingkan dirinya dengan yang lain, begitu ya. Tidak membandingkan, oh yang satu ini 2, atau dia bisa mengukur bahwa dia ada 5. Yang tahu 5, 2, dan 4 itu kan adalah si pemberinya, dia yang kasih 5, dia yang kasih 4, dan mereka yang tahu menerima 5 dan 4 ini hanya tahu karena bahwa yang diberikan kepada dia ini, dia sanggup terhadap hal itu. Nah, tentu saja kalau dia melakukan atau hidup sesuai dengan talenta yang diberikan ini, iman yang diberikan ini, maka tentu saja dia akan mendapatkan penghargaan dari yang memberinya. Itu juga bisa kita katakan tentang posisi yang terhormat. Ya. Jadi sekali lagi, bukan berdasarkan leveling yang sebagaimana yang dilihat dalam dunia ini, ya. Kita tidak memikirkan bagaimana kita mendapatkan posisi yang terhormat sebenarnya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup dengan iman itu. Karena posisi yang terhormat itu nanti oleh si pemberi undangan inilah yang akan memberikan kepada kita. Jadi kita bisa tahu itu ketika kita sudah diberitahukan bahwa, atau kita diberikan yang lain, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Nah, itu bahwa kita sudah layak nih, kita hidup dengan iman itu, bertambah. Disitulah kita bisa menyadari bahwa kita mendapatkan sesuatu penghargaan atau suatu nilai di hadapan si pemberi undangan ini. Ketika Kristus itu mulai diungkapkan lebih banyak lagi, kita melihat hal-hal seperti itu, bahwa kita berada pada track yang benar. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai orang Farisi memberi beban yang berat kepada orang lain. Dalam kehidupan nyata banyak orang seperti itu, termasuk dalam dunia pekerjaan, karena memang orang-orang dunia dikuasai oleh si jahat, gitu kan? Ya memang benar seperti itu, karena memang dunia itu kan sama seperti gambaran di Mesir. Mereka memperbudak. Ya, kalau kita lihat mereka tujuannya selalu berusaha berkuasa atas orang lain. Itu memang sudah menjadi ciri khas daripada orang-orang dunia, termasuk dalam agama. Agama ini juga merupakan gambaran di Mesir bagaimana mereka memperbudak ya orang-orang yang ada di dalam kumpulan mereka. Sebenarnya, karena memang iblis seperti itu. Ya, iblis punya pola pemerintahan itu seperti itu. Dia punya pola pemerintahan. Nah, terkadang kita di dalam tubuh Kristus sering berbenturan dengan orang dunia karena di dalam tubuh Kristus kita mengikuti hukum yang berbeda dengan dunia. Memang benar. Jadi terjadi pertentangan itu karena memang ada dua hukum yang kita hidupi. Tapi sebenarnya kalau kita hanya menghidupi hukum Kristus nggak akan ada pertentangan. Sebenarnya itu yang terjadi. Terjadi pertentangan itu karena kita kadangkala berada pada dua hukum itu sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau kita hanya hidup dengan satu hukum, maka tidak akan ada pertentangan itu. Ya. Artinya kita menyadari ada hal yang lain, tetapi hukum yang lain ini tidak berkuasa atas kita, maka tidak terjadi pertentangan. Kalau kita ada dalam hukum Kristus. Kita tahu ada hukum yang lain. Ya, hukum dosa dan maut itu ada. Sebenarnya itu hukum dunia. Hukum dunia itu hanya hukum dosa dan maut sebenarnya yang berkuasa. Tetapi kemudian kan termanifestasi dalam dunia ini, lalu hadirlah hukum-hukum dunia. Hukum-hukum dunia itu sebenarnya baliknya itu hukum dosa dan maut. Nah, jadi kalau kita sudah hidup dengan hukum Tuhan, hukum dosa dan maut ini tidak berkuasa atas kita. Nah, kalau dia tidak berkuasa atas kita, maka sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya, bukan berarti kita bermufakat dengan hukum-hukum itu. Kita tidak harus bermufakat dengan hukum dosa dan maut supaya tidak ada pertentangan. Justru, bagaimana kita bisa berkuasa atas mereka kalau kita hidup di dalam hukum Kristus itu. Pertanyaannya, apakah artinya ayat kita lebih dari pemenang? Itu berarti akan selalu menang dengan orang Farisi atau ada orang yang lain. Mungkin baiknya kita lihat ayat itu ya.
ayat yang Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita harus melihat dulu apa yang disebut dengan dalam semuanya ini. Dalam semuanya ini artinya di atas ini, ya kan? Dalam semua yang mana? Yang ini di atas. Kita lihat dari 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja bagi mereka yang terpanggil dengan rancangan Allah itu. Ya. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Nah, dalam semua hal ini dia maksudnya. Jadi dalam hal-hal ini, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, apakah hal-hal ini dapat memisahkan kita dari Kristus? Gitu kan? Ini yang dia katakan semua ini. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, perkataan di sini ada oleh Dia. Jadi bukan lebih daripada pemenang. Kebanyakan kan sekarang yang di dalam gereja itu kan kita lebih daripada para pemenang. Apa pemenang apa? Pemenang lotre. Pemenang apa gitu. Itu sekarang kan dengan menggunakan kata lebih daripada menang, maka mindset kita itu langsung mengacak ke arah dunia. Bahwa hal-hal yang dalam dunia ini kita bisa jadi pemenang. Bukan dalam hal itu sebenarnya. Dia katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang menang apa? Yang dia katakan yang tadi ini. Yang sepanjang hari kita berada dalam maut, sepanjang waktu kita berada dalam penindasan, kesusahan, tetapi sebenarnya kita tidak dapat dipisahkan daripada Kristus. Karena Dia menjadi pembela kita, dan itu yang disebut dengan kita lebih daripada orang yang menang. Melebihi daripada kemenangan-kemenangan yang ada. Oleh karena apa? Oleh karena Dia. Jadi melalui sebenarnya, ini bukan kata oleh. Jadi lebih tepatnya kalau bahasa King James-nya itu melalui, lebih tepatnya. Saya lebih senang kata melalui. Through Him. Ya. Jadi kata oleh boleh, tetapi melalui Kristus itu. Nah, tetapi bukan berarti kita bakal menang tender, bukan itu. Bukan yang hal-hal yang dunia punya pahaman. Bukan dunia punya pemahaman, tetapi mengacu kepada Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi orang yang lebih daripada yang menang, gitu Pak. Oke. Ya, oke Pak. Oke Pak. Jadi di sini kalau boleh saya resume Pak, yang mengenai lebih dari pemenang itu artinya di situ tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Bukan berarti kita tidak bisa tertindas atau teraniaya atau melalui seperti kalau di gambaran Kristus kan, Kristus ibaratnya disalib, dicambuk dan lain-lain, tapi kan Dia tidak terpisahkan dengan Bapaknya, seperti itu ya Pak ya. Benar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai yang terhormat Pak, catatan saya di sini adalah sebenarnya mengenai yang terhormat itu bukan bagian kita, tapi bagian Allah. Terserah Allah mau memberikan ke siapa. Nah, bagian kita tinggal kita menghidupi talenta itu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi Pak. bagian kita adalah mengambil bagian sesuai dengan prinsip. Sebenarnya hidup posisi yang paling rendah itu sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru memberikan contoh di dalam kerajaan Allah bagaimana Dia menjadi yang paling rendah. Kenapa Dia menjadi Dia turun ke tempat yang paling rendah, bahkan Dia mati paling tempat yang paling rendah, istilahnya yang mati di kayu salib itu kan paling terkutuk lah istilahnya. Nah, kenapa Yesus melakukan hal itu? Jadi begini maksudnya. Jadi kita tidak melihat tingkat rendahnya itu menurut ukuran manusia. Ya, bukan karena kalau paling rendah berarti saya harus jual rumah saya harus jual mobil saya, ya kan, supaya kelihatan saya merendah hati. Ya, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kehendak Allah, adalah Kristus itu sendiri. Jadi Yesus turun ke dalam dunia, menjadi manusia, mati, dikuburkan, tempat yang paling rendah, itu karena kehendak Allah. Jadi Yesus mengetahui hal itu. Karena Yesus tahu hal itu, maka Dia mengambil posisi itu. Ya, jadi itu yang diperlihatkan kepada Yesus. Ini loh perjalanan kamu. Jadi Dia mengambil posisi itu. Demikian pula kita. Jadi kita melihat tempat yang paling rendah itu adalah Kristus yang dibukakan kepada kita. Nah, itu kita masuk ke situ. Itu paling rendah itu. Karena itu yang dibukakan. Nanti dikasih lihat lagi, paling rendah lagi, bisa aja. Kalau menurut saya itu entry point-nya. Ya.
Jadi bukan langsung kita masuk dalam kerajaan Allah sudah dengan, saya tahu ini, saya ngerti ini, saya tahu kapan Yesus datang, saya tahu ini, maksudnya ini saya tahu. Bukan dengan itu. Justru semua pemahaman kita itu harus disingkirkan. Itu tempat yang paling rendah. Jadi tidak bergerak dengan pemahaman agamawi kita, tetapi sesuai dengan iman. Tadi sudah dibuka oleh Pak Aryadi, bagus. Sesuai dengan iman. Dibukakan itu, masuk dengan itu dulu. Nah, itu tempat paling rendah. Ya kan? Karena kamu mampunya segitu. Nah, 2, ya kasih 2 aja dulu. Jangan kamu dikasih 2, saya maunya 5 Tuhan. Bukan. Nah, ini orang mau berusaha mengambil tempat yang paling yang terhormat, ya kan? Ada yang 5 yang lain orang lain punya. Kita dikasih 2 ya. Mulai dengan itu. Itu yang kalau saya lihatnya seperti itu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Baik. Silakan Pak Gusti. Ya, Pak Joshua, terima kasih. Pak JK, Ya. menarik sekali ini Pak JK. Ya. Saya ingin melihatnya seperti ini Pak JK, bahwa dalam kerajaan Allah itu sebenarnya gini, Tuhan itu melihat bahwa pada dasarnya semua manusia itu berdosa, kodratnya itu, Adam itu sudah berdosa. Nah, kita semua sebenarnya sama gitu di hadapan Allah itu, semuanya naturnya udah natur dosa dan sudah rusak gitu ya. Tapi kemudian oleh beberapa orang, terutama oleh agama, itu dibikinlah hukum-hukum yang kemudian membuat orang tidak menyadari lagi naturnya yang berdosa itu. Jadi ada kesombongan rohani karena mematuhi hukum-hukum agama, sehingga kemudian orang itu menjadi angkuh, sombong, merasa dia terhormat, suci. Kan kalau kita lihat kan kecenderungan dalam agama-agama yang semua agama ya, yang kecenderungannya legalistik atau Taurat itu melahirkan kesombongan rohani. Kadang-kadang kalau kita lihat itu ada orang-orang merasa dirinya lebih suci dari orang lain, lalu kemudian menghakimi orang lain yang misalnya tidak melakukan hukum-hukum agama, tidak berpuasa, penampilannya kurang sopan, atau bajunya terbuka lalu dihakimi oleh mereka gitu, karena mereka merasa dirinya suci gitu. Kecenderungan agama yang legalistik seperti itu. Padahal di hadapan Tuhan itu yang dilihat adalah sebenarnya sama aja, kalian ini naturnya dosa. Nah, bagi Tuhan malah orang yang menyadari bahwa dirinya adalah berdosa atau naturnya yang berdosa, justru itulah yang kemudian lebih terhormat di hadapan Tuhan, karena ketika orang itu menyadari bahwa di naturnya adalah dosa, disitulah dia datang kepada mencari Tuhan dengan menemukan Tuhan, atau dengan kerendahan hatinya dia siap menerima penebusan itu, kematian Kristus itu. Karena kalau misalnya dia hidup dalam agama dan lalu kemudian merasa dirinya terhormat, kudus, angkuh dan sombong, akhirnya dia sebenarnya tidak diselamatkan. Tapi justru orang yang rendah hati tadi, yang menyadari bahwa dirinya naturnya adalah berdosa, dia itulah yang kemudian nanti bisa datang kepada Allah dan mendapatkan penebusan. Kira-kira begitu nggak Pak JK? Iya, benar. Memang agama akan melatih seperti itu, karena memang diciptakannya seperti itu, Pak. Makanya kalau saya melihat kayak orang mengatakan kita perlu penginjilan kepada kaum Kedar, itu orang sombong rohani. Karena dia berpikir sebagai orang yang sudah beragama Kristen, dia lebih baik daripada kaum Kedar. Benar, orang Kristen itu, coba kita nggak usah ngomongin agama lain dulu, agama Kristen aja. Kita merasa kita lebih baik kok daripada agama yang lain. Yang katanya suku kita merasa kita lebih benar. Kita merasa kita yang punya kerajaan Allah. Karena di dalam agama Kristen itu yang ditaruh di dalam otak kita. Ya, kita sudah didoktrinasi sedemikian rupa bahwa hanya menjadi atau beragama Kristen yang bisa masuk surga. Itu sudah ada pada kita. Tentu saja hal ini kan kita bisa lihat kepada orang Farisi. Lebih parah lagi kalau orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi ini kan orang Israel. Tadi Paulus katakan kebanggaan dia sebagai orang Israel, umat yang terpilih, yang memiliki janji bapaknya Abraham. Itu kan kebanggaan yang lebih dahsyat lagi. Orang Kristen aja kita udah bisa lihat kesombongannya, apalagi orang Farisi. Lebih dahsyat lagi, apalagi kalau dia duduk dalam orang Farisi, dia yang menguasai Taurat. Dia yang berhak tanda kutipnya membuat penafsiran-penafsiran. Bahkan dia yang menentukan tuh bagaimana tuh kitab Keluaran, bagaimana kitab yang lain-lain, karena dia ahli Taurat. Jadi kesombongan tuh lebih tinggi lagi kalau kita mau melihatnya. Namun tetap aja semuanya kan yang dalam agama ini ya tentu saja kesombongan lah kalau mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka lah yang punya, kalau menurut saya kayak agama Kristen yang punya kerajaan Allah. Sehingga kita bisa melihat kan dalam agama Kristen praktek-praktek di dalam gereja itu kan bisa berbagai macam. Karena tanda kutipnya salah satunya kesombongan-kesombongan itu. Bisa lahirlah berbagai macam peraturan-peraturan. Pak Agustinus tahulah bagaimana surat pengakuan dosa itu bisa hadir. Lalu di dalam agama Kristen pun yang lainnya
bisa hadir bahwa kalau engkau tidak dibaptis selam, maka engkau tidak selamat. Ya, itu kan karena mereka yang menentukan nilai-nilai masuk surganya. Jadi itu nilai-nilai seperti inilah yang kalau kita lihat, bagaimana kalau dia ada di dalam kerajaan Allah lalu punya nilai-nilai seperti ini. Inilah orang-orang yang kemudian disingkirkan. Memang ini prinsip kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah kita nothing sebenarnya. Seharusnya kita melihat itu. Sama seperti tadi Pak Agustinus katakan, orang berdosa itu kan melihat dia tidak punya daya apa-apa. Pemungut cukai itu dia berkata dan dia sambil menundukkan diri. Itu bagus sekali Yesus mengilustrasikannya. Artinya dia tidak berdaya. Ya udah Tuhan, lo mau terima atau enggak terserah dia, pokoknya saya ini orang berdosa. Tapi, nah ini yang menjadi pemahaman yang harus kita lihat lagi. Berdosanya menurut siapa? Ini juga yang kita harus lihat. Kalau berdosa kita menurut agama, kita nggak datang dengan pengetahuan kita berdosa. Karena agama bisa bilang kita berdosa dengan berbagai macam aturan dia, yang sesuai dengan aturan dia. Jadi kesadaran kita berdosa itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan pada kita. Oh, kita tahu yang Tuhan bukakan ini, oh berarti ini saya berdosa. Saya melihat saya manusia berdosa. Sama seperti kita sangat sering berbicara tentang kita harus mati. Kenapa kita harus mati? Bukan karena di Zoom kita selalu ngomong harus mati, lalu kita pikir kita harus mati. Tapi karena memang Tuhan bukakan bagaimana korban itu, bagaimana perjalanan masuk ke dalam dia. Tidak ada unsur-unsur dunia yang masuk ke dalam dia, maka kita harus melepaskan itu semua. Itu mati, ya, menanggalkan manusia lama. Ya benar Pak Agustinus, thank you. Oke Pak Gusti. Tadi Silakan. Pak, satu lagi ya Pak, yang soal bahwa manusia itu harus menyadari bahwa kodratnya itu adalah berdosa itu. Oh iya. Dengan kerendahan hati. Kalau enggak dia nggak bisa dapat keselamatan ya Pak ya. Kalau dia menyadari. Iya. Dia harus melihat dia berdosanya menurut konsep yang Allah perlihatkan. Baik. Ya terserah mau mulainya dari mana, tetapi dia menyadari ada Allah dan dia berdosa. Yang parah kan kalau orang datang pada dia ngaku dosa terus. Pertanyaannya bagaimana dia merasa dia berdosa? Orang yang berdosa aja datang pada dia. Siap. Terima kasih Pak Jega. Oke, baik. Selanjutnya. Ya Pak Jo. Oke, silakan Boksu. Menyambung perkataan Pak Agustinus, kalau dia bisa menyadari akan dosanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagaimana orang itu bisa sadar kalau dia nggak pernah dengar firman Tuhan, Pak? Makasih, Pak ya. Jangankan nggak pernah dengar firman Tuhan, Pak, yang dengar juga banyak yang nggak sadar. Sudah pasti kalau dia nggak pernah dengar ya sudah dia mati dalam dosanya lah, Pak. Karena tidak pernah ada pertobatan yang terjadi. Iya, setuju Pak. Itu kan banyak orang-orang yang di luar yang sudah di dalam quote and quote yang sudah mengaku Kristus di dalam dia masih nggak mengerti, mendengar tapi nggak mengerti. Iya. Ya, kalau bagi orang Israel mendengar, mengerti dan dia melaksanakan artinya apa yang Tuhan katakan, Pak. Iya. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau orang di dalam aja sudah nggak bisa mengerti, bagaimana dengan orang di luar? Iya. Sebenarnya kan kita kan bisa melihat prinsip pesta kawin itu kan Pak Yosef. Pesta kawin itu kan undangan. Ya kan? Itu yang kita katakan kasih karunia kan bukan untuk semua orang karena ada undangan. Betul. Nah, orang yang menerima undangan mau datang ke pesta itu dia berusaha untuk masuk ke dalam kasih karunia. Tapi kalau dia tidak mengikuti peraturan dalam pesta itu berarti dia tidak mendapatkan kasih karunia juga kan? Nah, itu kan orang yang mendengar undangannya, Pak. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar undangannya? Sama dengan pertanyaan Pak Yosef, kan? Betul. Nah, itu dia. Ya berarti mereka nggak masuk ke dalam pesta pernikahan itu, Pak. Sama dong. Iya. Jadi, orang yang menolak dan yang tidak mendengar itu sama-sama tidak masuk ke dalam pesta pernikahan. Iya. Ya. Jadi nggak ada dalam ruang lingkup Kristus lah dalam tanda kutip. Nggak ada. Iya. Iya, clear. Thank you, Pak Yahya. Pak Jo. Thank you. God bless you. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Him. Ya, selamat malam Pak JK, selamat malam Pak Jo. Tadi malam, Pak JK ada cerita penginjalan ke kaum Kedar. Sebenarnya ini cerita nggak aneh Pak, bahwa ada ayat tentang penjala manusia. Itu gereja-gereja tertentu tuh melakukan pencarian jemaat itu dari jemaat lainnya gitu loh.
menganggap gereja dia lebih benar, lebih suci, lebih mulia gitu. Jadi penginjilannya itu bukan keluar, tapi ke dalam orang-orang Kristen juga. Ini sebetulnya kan memalukan sebetulnya. Kitabnya sama, Tuhannya sama, tapi lakukan hal yang seperti itu. Ya, kemudian tadi kita bicara tentang Lukas perumpamaan ini. Tentu aja apa yang Pak JK bukakan ini seluruhnya perumpamaan ini cerita tentang kerajaan Allah. Kalaupun perumpamaan ini literal, kita anggap literal, sebetulnya perumpamaan ini kan bicara tentang kerendahan hati sebetulnya. Nah, sekarang kita jujur, mana ada pemimpin gereja yang rendah hati, yang merasa dirinya lebih rendah dari yang lain gitu. Nggak ada, semuanya berlomba-lomba untuk merasa lebih hebat, lebih ukurannya lihat aja jumlah jemaatnya, kemudian lihat dari gedungnya, dari segala-galanya lah yang selalu di ini yang menjadi ukuran itu hal-hal yang duniawi gitu. Nah ini memang kalau kita melihat dari dulu kenapa tidak bisa berubah, ini rahasianya ya tentu aja karena memang kepada mereka tidak dibukakan. Jadi memang perumpamaan ini sulit untuk dimengerti buat orang-orang yang seperti itu karena memang Tuhan tidak akan membuka pada mereka. Kira-kira begitu Pak JK ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau sifat dan sikapnya sudah begitu, apalagi dalam kerajaan Allah kan dia juga seperti itu. Betul. Ya. Jadi memang kelihatannya sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal udah dibilang bahwa daging dan darah tidak ada dalam kerajaan surga. Tetap aja mereka merasa urusan duniawi ini selaras dengan iman mereka. Kesuksesan mereka selaras dengan iman mereka. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa itu kesalahan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan sebenarnya apa yang Pak Him katakan ini, kalau orang melihat hal itu ya mereka akan tahu dan mereka bisa menilai bagaimana agama itu kan Pak. Iya betul Pak. Karena semua yang beragama ini memiliki corak-corak seperti itu kan. Iya betul sama. Jadi mau benang merahnya sama itu, mau agamanya apa sama. Iya, jadi kalau begitu kan kita bisa melihat bahwa agama ini tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Lalu buat apa kita hidup menurut agama? Seharusnya kan itu yang kita bisa melihat dan menarik benang merah. Paling tidaklah itu bisa membuat kita atau mengambil keputusan untuk ya saya mau hidup menurut Kristus, bukan mau hidup menurut agama kan Pak. Iya, betul Pak. Sehingga kita mau mencari pemahaman bagaimana hidup menurut Kristus. Iya. Bukan dari agama tentu saja. Ya. Iya, jadi setiap pekerjaan pelayanan, ujung-ujungnya perlu nama Pak. Perlu tenar, perlu kemuliaan, perlu segala-galanya itu buat mereka itu. Jadi pelayanan ini bukan dilakukan dengan tulus, dengan tujuan untuk memberitakan Kristus, tapi punya ujung itu bahwa mereka perlu aktualisasi lah yang sering Pak JK sebut itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak JK. Oke, Pak. Terima kasih Pak Jo. Silakan yang lain. Ya, Pak Tony silakan Pak Tony. Iya Pak Jo. Iya, thank you waktunya. Ya. Kalau mendengarkan apa yang terus dibukakan oleh Bro Yahya, ini berkesinambungan kalau saya tangkap ya Pak, bahwa semua perumpamaan itu cuma satu tujuannya. Sekian banyak kita dengar perumpamaan, kita baca lagi, sekalipun yang belum bahas, ada beberapa perumpamaan yang belum dibahas, kalau saya baca, sama. Intinya tadi yang Pak Yahya katakan itu bahwa yang menentukan seseorang dimuliakan atau dihormati itu hanya si pengundang acara atau sang Bapa dan Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi buat saya kita betul-betul harus disadarkan diri kita juga bahwa kita ini adalah tubuh. Tubuh memang nggak dapat bagian apa-apa selain sang kepala itu yang punya kan kepala yang terima mahkota, ya kan?
kepala yang terima mahkota, tubuh nggak ada. Tubuh tergantung si kepala itu mau memberikan posisi apa gitu ya kan. Dari semua perumpamaan yang kita lihat ya kemarin yang seperti tidak berpakaian pesta diusir gitu kan, istilah dilempar ke, artinya kalau kita lihat dari cara agama kan pasti, atau secara manusia kan, loh Tuhan tuh kok di mana belas kasihannya, kok dia ngundang, dia yang lempar orang gitu kan. Karena yang si tidak pakai pakaian ini kan yang diundang datang gitu loh. Kenapa dia malah diusir gitu kan? Loh, dalam hati kan, loh, memang maunya gue yang datang, kan dia yang ngundang gitu. Tapi Tuhan jelas-jelas nyatakan yang tidak berpakaian pesta keluar dari aturan ini, tidak ikut aturan, tidak ikutin gamenya Allah gitu ya kan. Jadi ini benar-benar menyadarkan bahwa kesadaran kita dalam tubuh Kristus itu sangat-sangat penting. Sangat menjadi esensi di sini. Dari semua perumpamaan, dari semua kita belajar dari perjanjian lama mengenal gambar Kristus, semua intinya saya lihat arahnya satu. Jadi kita betul-betul harus tahu kita ini tubuh. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yahya bahwa Yohanes 15 juga menggambarkan kita ini carang. Carang tidak bisa menghasilkan buah ya kan. Carang itu hanya menyalurkan gizi ataupun protein menuju kepada buah yang akan muncul. Yang memunculkan buah adalah pohon. Kristus juga gitu. Jadi kita ini memang nggak ada yang bisa disombongkan, nggak ada yang bisa kita tunjukkan kepada dunia, kepada siapapun, kita nggak ada. Kita ini tubuh, suka-sukanya kepala gitu ya. Memang nggak bisa dibandingkan dengan pemandangan ataupun cara pandang di luar ya. Nggak bisa dibandingkan, kita nggak bisa bandingkan dengan gerejawi, agamawi, semua nggak bisa. Kita harus fokus kepada tubuh, karena semua perumpamaan itu tidak untuk orang luar, semua perumpamaan itu adalah untuk tubuhnya yang sudah ada dalam Kristus. Seperti yang tadi Pak Yahya katakan bahwa Yesus yang sudah melakukan kerendahan hati, yang sudah sampai ke dasar-dasarnya, sudah sampai, istilahnya kalau orang rebah itu sudah sampai ke lantai, dan ada lagi yang lebih rendah dari yang dia lakukan. Lahir, kita aja lahir di kasur ya, di rumah sakit ber-AC kasarnya kan, dia lahir di kandang domba. Coba ada nggak manusia kita yang lahir di kandang domba? Nggak ada. Dia sudah ke level itu, Tuhan sudah lakukan seperti itu. Dihina, cuci kaki, pelayanan sampai cuci kaki, mana ada lebih dari rendah dari Tuhan yang sudah kasih teladan gitu kan. Dan matinya pun yang paling hina di atas kayu salib, itu paling rendah, paling hina udah dilakukan. Nah, kita mau hanya masuk dalam tubuh yang sudah rendah itu, dan dia ditinggikan oleh Allah. Jadi kita nggak ada cara lain untuk menerima peninggian dari Allah, hanya menyatu dengan tubuh sang tubuh itu, menyatu dengan kepala. Tidak ada yang berkenan kepada Bapa, nggak ada. Kita nggak perlu usaha agama berusaha berkenan kepada Allah dengan segala perbuatan dan segala pelayanan dan segala tata krama agama hidup manusia seperti agama lain lakukan. Nggak ada arti di dalam kerajaan Kristus, nggak ada itu. Yang ada kita masuk dalam perkenanan Tuhan hanya sang anak. Kita tubuh akan ikut si kepala yang sudah perkenanan, seluruh kerajaan sudah diberikan, kuasa diberikan hanya kepada pribadi Kristus. Nah, kita harus bangga di dalam tubuh Kristusnya, bukan hal lain. Kita bangga dalam keselamatan Kristus, bukan yang lain. Kita harus bangga dan merasa terhormat dan mulia itu karena ada dalam Kristus yang mulia itu. Ya, saya tangkapnya itu, Pak Jo, Pak Yahya. Thank you. Oke, Pak Tony. Baik. Ya, jadi begini. Di Lukas 14 ini, kalau menurut saya ya, ini ada masalah ambiguitas di sini. Yang pertama, apakah ini merujuk ke kritik dari Yesus pada saat itu mengenai terlalu pedenya gitu orang-orang Israel yang quote unquote mereka sebenarnya sudah diundang oleh Allah, tetapi mereka terlalu percaya diri begitu sehingga
terlalu percaya dirinya ini dikritik. Nah, kemudian yang satu lagi adalah bahwa ini mengenai nubuatan, di mana akan ada pihak yang juga diundang, dan kemudian mereka ini yang berkemungkinan akan sangat diperhatikan oleh si pengundang. Apakah bisa dikatakan demikian ini, Pak? Kalau kita melihat Lukas 14 ini, sebenarnya kan Yesus berkata kepada semua orang, kan? Tetapi dia ingin memberikan suatu gambaran, ya, suatu filosofi, suatu prinsip tentang bagaimana kalau hal-hal yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena di dalam ayat ke-10 itu kan dia katakan apabila engkau diundang. Jadi anybody di sini. Siapa saja. Ya, kalau kita diundang, maka kita harusnya melakukannya sebagaimana yang dia katakan tadi. Tentu saja maksudnya Yesus itu bukan mengatur mereka punya sikap kalau mereka datang ke undangan perjamuan orang yang lain secara jasmani, begitu. Bukan itu yang dia maksudkan. Ya, karena Yesus tidak berbicara hal-hal yang seperti itu. Dia tidak berbicara hal-hal sopan santun dunia. Walaupun mungkin agama akan melihatnya seperti itu, Pak. Jadi di dalam tafsiran-tafsiran yang lain akan mengarahnya ke situ, mengarahnya bagaimana sopan santun, rendah hati, dan sebagainya. Tetapi Yesus mau kasih lihat prinsip di dalam kerajaan sorga sebenarnya, yang dia mau kasih lihat. Jadi kita harus melihat setiap perkataan Yesus itu terkaitnya dengan kerajaan sorga, bukan dengan etika manusia. Nah, ini mungkin saya harus katakan. Jadi bukan dengan etikanya, tetapi dengan kondisi di kerajaan sorga. Oke. Karena ada juga konkordansi ke Amsal 25 ayat 6 dan 7 ya. Yang ditekankan di 14 ayat 9 tadi bahwa jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Iya. Jadi karena merefernya ke Amsal juga, di sini banyak terlihat di Amsal ini juga banyak hal-hal yang seperti kode-kode begitu, Pak, ya kan? Iya. Di hadapan orang mulia lah, kan gitu. Ada raja lah di situ, ada pembesar lah di situ. Jadi apakah ini memang mengenai etika yang mau disodorkan oleh Kristus, atau memang ada sesuatunya begitu, lebih daripada itu? Lebih karena sebenarnya juga Amsal itu pun tidak berbicara hal-hal duniawi, tidak berbicara etika dunia. Walaupun di Amsal itu banyak hal-hal dunia yang dibicarakan, yang diperagakan. Samalah seperti kita baca kitab Kejadian, Keluaran, walaupun ada hal-hal dunia yang diperagakan, semua itu kan berbicara tentang prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah sebenarnya. Cuman sekali lagi agama atau orang dunia tidak akan melihat prinsip-prinsip kerajaan Allah ini, makanya kitab Amsal, kitab Mazmur, ya, kitab-kitab yang ada seperti itu menjadi sesuatu yang bagus dipakai untuk mengurus etika. Karena memang kalau secara etika seakan-akan itu baik dan masuk akal. Tetapi yang dimaksudkan oleh penulisnya, dia tidak berbicara etika. Ini yang kita harus lihat, bahwa si penulisnya, si pembicaranya dalam hal ini Yesus, dia tidak mau mengacunya kepada hal etika, dia nggak ngurusin hal etika. Karena etika itu manusia kok. Ya, itu memang urusan manusia, jadi bukan urusan Allah itu etika. Manusialah yang membuatnya. Bahkan di dalam manusia ini pun, etika pun bisa dipengaruhi oleh budaya, kan, Pak? Di dalam Indonesia aja etika bisa berbagai macam tergantung suku bangsanya. Ya, orang Tapanuli dengan orang Manado kan bisa berbeda etikanya. Bahkan orang yang satunya lagi bisa berbeda. Karena itu urusan manusia, bukan urusan Allah. Tapi dalam kerajaan Allah nggak ada hubungannya etika itu. Tapi kita bisa melihat prinsip-prinsip itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan di dalam Allah itu ada mindset, ada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam yang saya lihat yang bagusnya dalam hal ini,
yang bertindaknya itu bukan panitranya, bukan MC-nya, bukan penjaganya, bukan satpamnya di dalam kerajaan Allah ini. Yang bertindak si Allahnya sendiri gitu loh. Si Allahnya sendiri yang datang pada orang yang tidak terhormat itu untuk suruh dia mundur. Kan harusnya satpamnya yang datang. Oh maaf Pak, ini tempatnya buat si Pak Yahya misalnya. Ya kan, Bapak di luar misalnya. Tapi ini kan enggak. Yang kita lihat kan bahwa ini adalah si pengundangnya sendiri. Jadi memang itu kerajaan Allah yang tidak ada aturan lain selain daripada Allah yang menentukan kondisi di dalamnya. Oke. Ya. Oke. Baik. Dari Pak Saragi saya bacakan. Undangan perjamuan kawin tersebut dimaksudkan untuk orang yang sudah lahir baru. Maka ketika orang lahir baru dan datang ke pesta tersebut, maka kita harus duduk di tempat yang rendah. Yang artinya dalam kehidupan keseharian kita sekarang ini, kita harus hidup dengan rendah hati. Pak Saragi minta konfirmasinya, Pak. Silakan. Ya, ini sama seperti yang tadi dikatakan, ini lebih berbau kepada etika kan. Kita hidup dengan rendah hati itu mungkin bicara etika. Tetapi yang dimaksudkan dalam pesta itu berbicara kehidupan orang yang sudah lahir baru atau orang yang sudah dalam undangan, sudah dalam pestanya kan. Jadi bukan yang di luar yang baru mau menerima undangan, bukan. Orang yang sudah ada di dalam pesta itu harus duduk di tempat yang rendah, yang tadi kita bahas, bahwa dia harus melepaskan semua dia punya tanda kutipnya kehormatan kehidupan agamawi dia sebagaimana yang Paulus lakukan. Dia menanggalkan semuanya, menganggapnya sampah. Ya. Nanti sikap dia di dalam kehidupan dunianya itu apakah dia rendah hati atau tidak rendah hati itu tentu saja kan bergantung daripada kehidupan dia sehari-hari. Maksud saya begini, ada orang yang rendah hati tapi tetap aja dia hidup dalam tanda kutipnya kesombongan itu. Contohnya tadi yang sudah dikatakan, mereka dalam agama selalu ingin dapat tempat yang paling terhormat. Tapi sikapnya selalu kayaknya rendah hati, gitu kan? Rendah hati, ya kan? Memberi, ya kan? Memberkati, kata-katanya indah, kata-katanya baik. Tapi sebenarnya dia selalu merasa bahwa saya wakil Allah. Ya. Itu tidak rendah hati. Di hadapan Allah tidak rendah hati, tapi di depan manusia mungkin dia bisa rendah hati. Jadi kalau kita mau katakan kita harus hidup dengan rendah hati, ini rendah hati di hadapan Allah, jadi bukan di hadapan manusia. Tentu saja itu akan diikuti dengan kehidupan kita di hadapan manusia. Nah, rendah hati di hadapan manusia tidak selalu rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah pun bukan berarti rendah hati di hadapan manusia. Karena rendah hati di hadapan Allah bisa menjadi kesombongan di hadapan manusia. Maksud saya manusia bisa anggap sombong. Nggak mau bergaul lagi. Masa nggak mau datang sih ke persekutuan kita lagi? Nah, itu kan dianggap sombong. Tapi Anda mungkin rendah hati di hadapan Allah karena Anda tidak ingin bercampur, karena Anda tidak lagi menyetujui hal-hal mereka lakukan, ya kan? Seperti misalnya dulu saya nggak lagi ke gereja, ya pasti dianggap sombong lah. Dia sombong tuh nggak ke gereja lagi. Nah, seperti itu kan. Jadi tergantung bagaimana manusia menilai rendah hati itu berbeda dengan Allah menilai rendah hatinya ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya begini Pak. Mari kita rumuskanlah kira-kira rendah hati yang di Lukas ini apa definisinya kan gitu ya. Supaya kita yang dalam tubuh Kristus ini memahami sebenarnya. Sebenarnya jadi bukan rendah hati versi yang lain, tapi versi yang mau Tuhan tunjukkan di sini bagaimana ini? Sebenarnya di dalam Lukas ini tidak berbicara rendah hati, dia berbicara posisi yang rendah, ya tempat yang rendah. Jadi di mana ya yang kita bahas bagaimana Paulus mengambil posisi itu. Ya kan? Apakah Paulus rendah hati? Kita nggak tahu Paulus rendah hati atau nggak rendah hati. Yang jelas bagi orang yang lain dia sombong karena dia bahkan dianggap sesat ya kan Paulus itu. Tapi Paulus punya sikap menempatkan posisinya tempat yang rendah, dia menanggalkan semuanya. Dia punya agamawi, dia punya kebanggaan Israel itu dia tanggalkan. Sama seperti Yesus lah. Dia merendahkan diri. Nah ini, apakah rendah hati? Ya, tergantung juga kan Yesus kalau dibilang rendah hati. Jadi sekali lagi kalau menurut saya dia merendahkan ini istilahnya dia mengikuti kalau menurut saya tempat yang paling rendah ini lebih tepat adalah dia mengikuti ruang lingkupnya dia. Tuntutan ruang lingkupnya itu dia ikuti. Itu tempat yang paling rendah. Karena sebagai undangan, dia kan tidak diundang sebagai tamu terhormat. Dia hanya memenuhi undangan saja.
Karena untuk tempat yang terhormat itu tempat yang khusus diberikan oleh yang mengundang. Jadi ketika kita diundang, kita tidak diundang sebagai tamu yang terhormat. Jadi tahu dirilah istilahnya begitu. Tahu dirilah, ini kan pestanya orang, masa kita sih mau bawa kita punya titel segala ke situ istilahnya lah. Nah, kita sendiri yang menerjemahkannya itu menurut apa? Menurut Kristus yang dibukakan pada kita. Ketika Kristus dibukakan, itulah kehidupan saya. Saya harus mengambil bagian dalam kehidupan saya itu. Nah, ketika dibukakan itu ternyata ada yang harus saya tanggalkan. Ya, saya harus tanggalkanlah itu. Nah, itu menempatkan diri kita pada tempat yang paling rendah. Gitu. Oke, baik. Silakan Pak Saragi jika ada yang ingin dielaborate lagi, Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Cukup sangat jelas Pak. Terima kasih Pak Jega. Terima kasih Pak Jo. Oke. Oke, baik. Karena begini, karena ada satu kata di sini di ayat 11 itu yang seringkali menjadi yang cukup menjadi permasalahan bagi banyak pihak ya. Jadi 11 berkatakan begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Banyak pihak yang melihat bahwa merendahkan diri ini menguntungkan, akan menguntungkan. Nah, masalahnya banyak definisi yang dibuat akhirnya, atau metode-metode yang dibuat manusia dalam rangka untuk begini loh kalau merendahkan diri ini. Nah, itu Pak. Ya kan, baik orang yang mungkin sudah ada dalam tubuh Kristus maupun di luar tubuh Kristus juga akan akal pikiran sehatnya akan mencoba mencari bagaimana sebenarnya merendahkan diri ini. Karena merendahkan diri ini menguntungkan. Karena orang yang merendahkan diri dikatakan ayat 11 ini akan ditinggikan. Nah, supaya kita tidak terjebak kira-kira begitu dengan kata-kata merendahkan diri, karena merendahkan diri tiap-tiap orang punya versinya. Tiap-tiap negara punya versinya, tiap-tiap budaya punya versinya, sehingga menurut saya sih Pak, cukup penting untuk kita elaborate, merendahkan diri yang bagaimana ini. Iya. Ya, ini sebenarnya kan merendahkan diri yang menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah atau merendahkan diri inilah yang menurut versinya Allah kan. Iya. Bukan menurut versi orang. Itu yang saya katakan tadi. Karena merendahkan diri itu bisa berbeda setiap budaya. Betul. Nah, tentu saja kalau kita mau mengambil tulisan atau perkataan Yesus, maka ini berarti yang dibenarkan di hadapan Allah itu yang merendahkan diri. Yang merendahkan diri ini adalah yang menurut Yesus. Yang saya katakan tadi, bagaimana sih orang merendahkan diri menurut Yesus itu? Orang itu hidup menurut prinsip daripada tempat itu, tempat kehidupan dia itu, gitu Pak. Tadi Pak Susanto atau Pak Haryadi sudah mengatakan misalnya mengenai ada orang itu merasa dia adalah orang berdosa. Bagaimana dia merasa orang berdosa ini? Itu juga kita perlu jabarkan menurut Yesus, gitu kan? Jadi harus berdosa menurut Allah, bukan berdosa menurut agama. Ini yang merendahkan diri itu. Jadi prinsipnya ini sekali lagi harus prinsip dalam kerajaan Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu prinsip dalam kerajaan Allah? Kalau tidak dibukakan, nah ini dia iman. Jadi ini bukan sesuatu yang dapat dijabarkan oleh manusia duniawi. Ini harus dibukakan kepada kita. Kalau kita mengikuti yang dibukakan itu dan kita melepaskan tuntutan tanda kutipnya gara-gara ada dibukakan begini, maka itu namanya merendahkan diri. Iya. Saya melihatnya seperti itu justru. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Oke. Pak Jo. Silakan Pak Mesa, silakan. Di Kolose 2 ayat 18. Ya. Ini saya sedikit terpengaruh dengan kata merendahkan diri dan rendah hati. Kalau di Kolose 2 ayat 18 mengatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Artinya, kalau merendahkan diri itu bisa pura-pura. Ya. Tapi rendah hati nggak bisa pura-pura gitu. Bisa nggak Pak? Yang penting kita melihat ininya Pak, resource-nya Pak. Iya. Soal rendah hati atau rendah diri atau merendahkan diri, itu sekali lagi resource-nya siapa? Apakah itu Kristus ataukah dunia? Gitu kan?
Kalau Kristus kan ada konsepnya yang tadi kita katakan di dalam kerajaan Allah. Tapi kalau dunia kan dia pasti bergolak pada hal-hal yang dalam dunia ini, Pak. Nah, dalam dunia ini bisa pura-pura, bisa juga dia sungguh-sungguh, tapi tetap dunia gitu kan, Pak. Ya. Kalau yang di dalam Kolose 2 ini dia berbicara tentang orang-orang yang secara lahiriah terlihatnya tanda kutipnya inilah malaikat sekali gitu loh. Itu maksudnya dia dalam Kolose 2 ini. Hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Bisa fanatik, Pak? Hah? Fanatik. Bisa saja. Bisa saja. Ya, orang bisa kok fanatik. Merendahkan diri karena fanatik juga bisa. Karena dalam Kolose 2 ini kan ada konteksnya, Pak. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah pada malaikat. Nah, ini yang penting. Sedangkan ia, ini kan tadi saya katakan resource-nya, tidak berpegang teguh kepada kepala, gitu, Pak. Ini intinya sebenarnya. Jadi, resource-nya itu bukan datang dari kepala, tindakan mereka ini. Sehingga mereka ini dikatakan berpura-pura. Mungkin mereka tidak berpura-pura, Pak. Mungkin aja mereka merendahkan diri. Ya kan, mungkin mereka beribadah sungguh-sungguh menurut mereka. Tapi ini dikatakan pura-pura karena resource-nya, ya kan? Karena sumbernya, source-nya itu tidak datang dari kepala, tapi dari ajaran-ajaran mereka, oleh pikirannya yang duniawi. Ini dia, ini source-nya dia. Ya. Oke. Boleh satu lagi, Pak? Ya, Pak, silakan. Rasul Paulus ini ajarannya sangat bagus, tapi dia mengatakan dirinya seorang Yahudi asli, suku Benyamin. Apakah lalu kemudian dia mengatakan bahwa hal-hal yang lahiriah dulu itu sampah? Apakah ini yang menyebabkan kemudian orang-orang ahli Taurat atau orang Yahudi pada 2000 tahun lalu membenci Paulus? Kemudian dengan segala macam kelihayan mereka, kebencian itu ditularkan ke agama Kristen lewat ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Paulus di Efesus 4 ayat 14 tentang ajaran-ajaran sesat itu, Pak. Sehingga dengan demikian kelihatannya di kekristenan kita, di gereja-gereja sekarang juga tidak bisa mengungkapkan apa yang ditulis oleh Paulus itu sedemikian baik sebagaimana yang Pak Eka sering elaborasi untuk kita. Nah, apakah mereka karena terbawa oleh kebencian yang dibuat sedemikian rupa itu masuk di dalam kekristenan, tapi tadi awalnya dari Yudaisme, ataukah memang orang-orang Kristen kita juga karena larut dalam teologi sehingga mereka nggak bisa menyelami rahasia Allah itu yang dibukakan banyak oleh Rasul Paulus. Mohon penjelasan. Terima kasih, Pak Eka. Iya, kalau bicara orang Yudaisme atau orang Kristen itu bukan karena ditularkan kan, tapi itu karena memang hati manusia kan, hati manusia itu memang jahat kan di hadapan Allah. Nah, hati yang jahat inilah yang berusaha mendekati Allah, otomatis mereka tidak bisa menemukannya. Sementara sekali lagi, rahasia kerajaan Allah itu kan hanya bisa dibukakan oleh Allah. Hanya dikaruniakan kepada mereka yang memang sudah lahir baru dan mau menerima hal itu dan mau hidup di dalam hal itu. Itu rahasia kerajaan Allah. Soal pengetahuan orang tentang perjanjian lama atau tulisan Rasul Paulus, semua orang bisa punya pengetahuan, tapi itu kan pengetahuan menurut dunia, Pak. Sama seperti Rasul Paulus dulu. Sebelum dia menganggap semua itu sampah, dia tahu banget tentang perjanjian lama. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi. Tapi kan dia tidak mengenal rahasia Allah itu. Sampai suatu titik ketika dia menanggalkan semua dia punya pemahaman, dia menanggalkan tadi dikatakan dalam Filipi 3 itu, bahwa dia menganggapnya semua sampah itu, barulah dia melihat rahasia Allah yang selama ini sebenarnya sudah disampaikan kepada dia, tetapi tertutup oleh pengetahuan dia. Jadi agama Kristen sekarang pun sama seperti itu. Itu kan cuma merupakan lanjutan-lanjutan daripada manifestasi hati manusia, Pak. Jadi bukan soal agamanya,
tapi hati manusianya. Agama itu kan tools-nya yang dipakai oleh mereka sebagai tempat di mana mereka bisa memanifestasikan hati mereka yang jahat itu. Ya, di mana mereka bisa mendirikan Allah mereka, menyembah Allah mereka yang kita sudah bahas bagaimana lembu emas itu disembah. Di dalam agama Kristen mereka bisa menyembah yang namanya Yesus tanpa harus mengenal Yesus itu. Karena bagi mereka Yesusnya belum datang, tapi yang penting saya sembah sekarang. Jadi mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal sebenarnya. Jadi itu lucu. Kalau menurut saya agama Kristen itu, mereka mengaku mengenal Allah, tapi Yesusnya nggak pernah datang. Sama dengan di Athena dulu Pak ya waktu sama. Iya. Jadi mereka merasa mereka mengenal Allah. Itu kan perasaan yang antik gitu. Tapi tidak pernah bisa menerima Yesus yang sudah datang. Ini sesuatu yang bukan perlu dikoreksi lagi. Ini memang biangnya, memang dasarnya berbeda sekali dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Dan Rasul Paulus ketika dia menerima realita yang baru, tanda kutipnya, yang Yesus yang sudah datang pada dia itu Paulus melihat loh hal itu. Ketika Yesus datang kepada dia, itu dia langsung tahu bahwa saya harus tanggalkan semua ini. Dia tidak lagi menunggu Mesias datang. Ini Rasul Paulus. Jadi lucu kan, orang Israel itu membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa Yesus sudah datang. Rasul Paulus beritakan tentang Yesus sudah datang. Tapi orang Kristen bilang belum datang. Tapi yang dia ambil ayat-ayatnya Paulus. lalu dia karanglah dengan pemahaman dia. Jadi kita kalau mau membaca ayat-ayat Paulus jangan pakai teologi futuris, pakailah pemahaman Paulus seharusnya. Tapi mereka pakai teologi futuris, membaca tulisan Rasul Paulus, jadi berbeda. Dasarnya sudah berbeda gitu ya Pak ya. Jadi ini bukan soal sekali, tapi namun sekali lagi ini bukan soal agama, ini soal hati manusia. Jadi ini bukan ditularkan dari Yudaisme kepada ini. Tentu saja karena hati manusia yang beragama Kristen ini sudah memang tidak mengenal Allah, maka tindakannya miriplah dengan orang-orang Yudaisme itu, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Yahya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Pak Mesa. Lanjut, Terima Pak kasih. Jo. Iya, Terima Pak kasih. Mesa. Oke, thank you. Baik, Pak Rikar atau Pak Jeremy, silakan jika ada yang mau disampaikan. Pak Jo. Ya, silakan Pak Jeremy. Malam Pak Jo, malam Pak Ea. Malam, Pak. Terus ini Pak yang saya mau tanyakan ini yang disampaikan Pak Susanto itu Matius 23 ayat 5 sampai 7. Apakah ada kaitannya dengan Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, Pak? Oke. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saya yang mau tanya ini, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya ini sebagaimana yang kita lihat di hadapan Tuhan itu kan tidak ada perbedaan bagi manusia kan, Pak? Iya. Kalau kita bicara bagaimana kita melihatnya menurut hati kita. Namun kan dalam hal ini tindakan yang disebut dia memandang muka itu karena dia membedakan orang itu, yang satu pakai cincin, yang satu orang yang tidak berpakaian bagus gitu kan. Jadi dia memandang orang dari casingnya. Itu kalau lihat contoh di sini. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita bikin pesta tidak ada aturannya, bukan juga seperti itu. Ini saya rasa kita mengerti lah, memandang muka ini di dalam hal ini dia membedakan orang dari penampakan orang itu, ya kan? Ada orang kaya dan juga datang orang miskin. Jadi dia melihat dari kekayaan dan miskin orang itu. Nah, tentu saja kalau orang yang sudah hidup dalam iman, dia tidak melihat manusia dengan ukuran jasmaninya dia kan, Pak. Tentu saja itu yang dimaksudkan di sini. Jadi makanya di sini dikatakan berbicara tentang hati kan. Ya. Bukan kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu. Jadi konteksnya kembali lagi hati. Kita melihat dengan iman itu sesuai dengan hati kita. Maksud saya begini, bukan berarti bahwa dalam suatu acara itu kita nggak boleh juga atur tempat duduk begitu. Tapi pengaturan itu bukan karena membedakan tanda kutipnya nilai seseorang,
Tapi bisa aja kan pembedaan karena oke, yang sebelah sini keluarga, yang sebelah sini tamu, bisa juga seperti itu. Itu kan bukan merendahkan atau meninggikan seseorang dalam arti sesuai dengan hati kita menjudge dia. Itu yang dinamakan dengan memandang muka. Jadi kalau kita memandang muka, ya kita sudah merendahkan seseorang dengan posisi dia karena dia miskin, atau karena dia kaya maka kita bedakan dia. Dan itu terjadi di level hati. Nah, itu yang saya katakan karena iman ya. Jadi karena iman itu kita bertindak itu yang tidak boleh sebenarnya. Oke, Pak. Satu lagi Pak, bisa Pak? Oke. Ya, saya tertarik dengan kata Pak Him tadi, gembala-gembala gereja tuh Pak. Saya cuma diingatkan Yesaya 56 Pak. Saya ingat Yesaya 56 ayat 10 dan 11 Pak. Bicara begini Pak. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar labat, tiada yang terkecuali. Ini kan perjanjian lama, Pak. Apakah ini bisa dikaitkan dengan zaman sekarang ini, gembala-gembala yang tidak menyampaikan yang hal-hal yang bukan Kristus itu, Pak? Ya, sebenarnya berbeda ya, karena begini, yang ditegur oleh nabi-nabi itu termasuk Yesaya itu adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel, orang-orang yang menerima janji Allah, dan mungkin ada di antara orang-orang Israel yang menduduki posisi nabi-nabi atau orang-orang yang disebut dengan penjaga-penjaga Israel atau gembala-gembala. Ya, itu orang Israel. Jadi mereka bertindak itu bukan karena agama. Mereka menjadi gembala atau penjaga Israel itu bukan karena agama, tapi mereka mendapatkan kepercayaan dari Tuhan juga gitu loh. Ya, nah, tapi kemudian orang-orang ini bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang ditegur oleh para nabi-nabi. Mereka tidak hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana dengan gembala-gembala gereja sekarang? Gembala-gembala gereja sekarang kan bukan datang dari Tuhan. Tidak ada satupun gembala-gembala gereja itu datang dari Tuhan. Gembala-gembala gereja itu datang dari gerejanya. Dia jadi gembala karena gerejanya mengangkat dia gembala, bukan karena Tuhan mengangkat dia gembala. Jadi beda sekali. Jadi apakah ayat itu bisa masuk pada gembala sekarang? Tidak, karena dia bukan gembalanya Tuhan. Ya. Dia gembala gereja, dia gembala suatu organisasi. Jangankan Tuhan yang tidak mengakui dia sebagai gembala Tuhan, gereja lain pun nggak mengakui dia sebagai gembala. Gereja itu, iya kan? Ngerti maksud saya? Iya. Kalau saya jadi gembala gereja A, gereja B nggak mengakui saya sebagai gembala gerejanya dia dong. Dia tahu, kamu kan gembalanya di sana, kamu pendetanya di sana, bukan di sini. Di sini kamu jemaat. Kalau kamu mau datang ke sini, kamu harus tetap lagi duduk di posisi jemaat atau tempat ya oke lah, kasih satu bangku. Tapi kamu bukan gembala saya. Jadi itu yang kita makin melihat bahwa agama itu benar-benar bukan datang dari Tuhan. Mereka berlaku aja sebagai gembala Tuhan. Ya. Tuhan nggak pernah jadikan dia gembala. Jadi ayat yang Yesaya itu tidak berlaku bagi orang-orang agama ini karena memang mereka bukan dari Tuhan, gitu ya. Nah, bukan karena dia tidak berlaku maka berarti ayatnya tidak berlaku. Ayatnya tetap mengacu kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan tapi tidak menggembalakan dengan baik. Itu ayatnya ya. Oke, Pak. Oke. Thank you Pak Jo, thank you. Thank you. Oke, Pak Jeremy, terima kasih. Jadi buat saya sih yang penting itu cuma melihatnya dari sisi mesti sudut iman aja. Kalau kita melihat iman, kita melihat bahwa manusia itu sudah mati. Tidak ada suatu kebanggaan bagi orang mati kan. Posisi maupun apapun perbuatannya dan hidupnya adalah Kristus itu aja. Jadi, seperti yang dikatakan, siapa yang bisa mengalahkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kalau kita masih anggapan bahwa posisi itu penting, terus perbuatan itu penting, nah imannya belum clear gitu. Karena yang kita belum bisa mengalahkan dunia. Kalau kita sudah melihat semuanya dari sisi iman, sebetulnya nggak penting lagi manusia itu sebenarnya. Maka itu manusia butuh Injil. Orang mati kan butuh Injil. Injil itu yang diberikan bawa terang, bawa kehidupan. Nah itulah. Jadi kalau kita tidak hidup oleh iman, ya itu selalu benturan begitu, selalu masih
beranggapan bahwa posisi dan hidup manusia itu penting. Karena Yesus sudah mencontohkan, waktu Yesus jadi manusia, dia itu kan direndahkan, lebih rendah daripada malaikat, sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi dan menjadi manusia pun dia direndahkan lagi sampai rela sampai hidup sampai untuk mati disalibkan, bahkan terkutuk kan, bahwa menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada nilainya. Kalau kita kembali ke Khotbah 3 ayat 18, manusia tidak beda dengan binatang. Tanpa Kristus manusia tidak beda dengan binatang. Tanpa iman manusia tidak ada artinya gitu, hidup ini di hadapan Allah. Itu aja Pak saya. Kemenangan kita kan yang mengalahkan dunia kan iman kita. Ya, itu aja. Ya. Oke. Terima kasih ya Dok ya. Terima kasih Pak Jika. Ya Dok. Baik, kita akan masuk dalam konklusi saja ya. Silakan Pak JK. Iya, jadi kalau kita melihat dari contoh tentang bagaimana yang Yesus katakan tadi di dalam Lukas 14 itu, bahwa kalau ada orang yang mengadakan perjamuan, kemudian kalau kita diundang ke dalam perjamuan itu, pesta perkawinan itu, janganlah kita mengambil tempat yang terhormat. Kita sudah melihat dan sudah mengetahui bahwa itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita tanggalkan. Dan kita disarankan untuk mengambil tempat yang paling rendah. Jadi segala kehormatan-kehormatan, segala hal-hal yang kita memang terima dari dunia ini, ketika iman itu diperlihatkan, ketika Kristus diperlihatkan, ketika pesta itu dihadirkan kepada kita, maka tentu saja ada hal yang harus kita lepaskan ya. Hal-hal yang dari dunia itu harus dilepaskan. Itu yang dimaksudkan dengan menempatkan diri kita di tempat yang rendah. Bukan berarti kita merendahkan diri karena etika atau karena tuntutan daripada sebuah agama, tapi kita merendahkan diri karena iman yang diberikan pada kita itu atau ruang lingkup kehidupan kita yang dibukakan itu begitu adanya, sehingga kita harus menempatkan posisi kita sesuai dengan yang dibukakan. Dan sikap merendahkan diri ini, sebagaimana yang saya katakan, ini memang sudah diperlihatkan sejak dari awal oleh Yesus sendiri ketika dia datang dan dia merendahkan dirinya. Dan itu bagus sekali dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2. Sebagaimana tadi Paulus mengatakan juga di dalam Filipi 3, bagaimana juga tanda kutipnya dia merendahkan diri, tetapi sebelumnya dia sudah menyatakan bagaimana terlebih dahulu Kristus itu merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 itu bagus sekali. Bahkan dia tekankan di sini bagaimana kita seharusnya. Ini dia katakan dalam ayat yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi perendahan diri itu karena pikiran Kristus. Jadi yang saya katakan tadi, menyesuaikan diri kita dengan iman yang dibukakan itu karena pikiran Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Sekali lagi dia melakukan apa yang sudah sering kita bahas juga. Dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa manusia, dia merendahkan diri sampai mati, sampai di kayu salib. Nah, apakah karena dia mati, lalu dia tersiksa, lalu dia dirajam, lalu kita anggap itu merendahkan diri? Bukan itu yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Tetapi sebenarnya dia masuk ke dalam posisi ini, ya, dia masuk ke tempat yang rendah, istilahnya tadi dalam pesta itu, dia masuk karena memang itu yang diperlihatkan Allah kepada dia. Pekerjaan yang harus dia kerjakan. Dan kebetulan pekerjaan yang dikerjakan itu, dia harus taat sampai mati di kayu salib. Jadi bukan karena kita menyiksa diri, ya kan? Bukan karena kita terlihatnya kita jual semua harta, lalu kita bilang ini saya merendahkan diri. Bukan itu. Tidak berhubungan dengan pemahaman-pemahaman manusia, tidak berhubungan dengan hukum-hukum manusia, tetapi sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan, bagian yang harus dia lalui, yang harus dia hadapi. Dan ini Filipi 2 kalau kita lihat. Dan itu pula yang kemudian Paulus katakan di dalam Filipi 3. Ya, bagaimana Paulus sekarang menempatkan dirinya sama seperti Yesus menempatkan dirinya, karena ada hal yang harus dia lalui, yang tadi kita sudah bahas ya. Sekalipun ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya hal lahiriah, aku lebih lagi, nih kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, ayat keempat.
Ya, lalu dia jabarkan, dia adalah orang Farisi, dia adalah suku Benyamin, dia adalah orang Ibrani asli, dia penganiaya jemaat. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi dia berangkat sebelum dia menerangkan bagaimana dia melakukan segala sesuatu sampai menganggap segala sesuatu yang tadinya keuntungan baginya itu adalah sesuatu yang rugi. Yang ini yang tadi kita katakan, tidak menempatkan dirinya pada posisi yang dihormati. Karena apa? Karena seharusnya bagi dia itu keuntungan. Seharusnya bagi dia duduk di tempat kehormatan. Namun dia tidak melihat hal itu penting bagi dia, tetapi dia menganggap semua itu rugi karena pengenalan dia akan Yesus Kristus dan melepaskannya dan menganggapnya sebagai sampah. Segala sesuatu yang tadinya menjadi kehormatan bagi dia, dia menempatkan dirinya posisinya di tempat yang paling rendah. Karena apa? Karena Kristus yang dibukakan. Ya. Lalu dia hidup bagaimana? Mentaati Kristus yang dibukakan itu, bukan menurut hukum Taurat, bukan menurut tuntunan-tuntunan yang tertulis daripada manusia. Itu yang menempatkan diri kita tempat yang paling rendah, dan itu pula merendahkan diri. Sekali lagi, sesuai dengan pikiran Kristus, bukan sesuai dengan hal-hal yang dunia perlihatkan pada kita. Saya rasa itu saja pada malam hari ini, Pak Joshua. Oke.